Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pembinaan sumber daya manusia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Yusrianto, Andi Febianti, dan Muhammad Syahrir Junaidi. Pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pembinaan. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan karyawan tentang pesaing-pesaing dan budaya luar, di mana pengetahuan itu sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di pasar dunia. Yang kedua yaitu meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawan sehingga bisa menjalankan teknologi baru, misalnya pemakaian robot dan komputer. Yang ketiga yaitu membantu karyawan agar dapat bekerja secara efektif dalam tim. Yang keempat yaitu mendorong budaya perusahaan agar tetap menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat pemberdayaan. 1. Sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Yaitu sebagai pembaharuan manajemen dalam rangka meningkatkan. 3. Sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memberdayakan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Yang keempat yaitu kinerja organisasi sebagai indikator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu hambatan dan pemberdayaan. Hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran pengetahuan, pengalaman, dan konsep diri masyarakat, khususnya kader dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. 1. Segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan perubahan sikap atau peningkatan keterampilan. Yang kedua yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoristis, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Yang ketiga yaitu pengembangan mengacu pada aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Pelatihan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Coaching, mentoring, dan konseling. Coaching, suatu mekanisme yang dapat membantu usaha perubahan budaya perusahaan untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan sebagai organisasi yang berorientasi kepada manusia atau people focus, yang mengutamakan elemen pengembangan kompetensi dan inclusiveness. Mentoring, strategi yang berdampak untuk mengembangkan, melibatkan, dan mempertahankan karyawan. Untuk menjalankan program mentoring yang efektif dan berdampak nyata pada organisasi ini dibutuhkan usaha, sumber daya, dan pengetahuan. Konseling, pendekatan yang tidak mengarahkan untuk memecahkan masalah atau mendorong pengembangan tenaga kerja, membiarkan mereka atau karyawan mengidentifikasi masalah, arah mana yang mereka tuju, dan bagaimana untuk dapat sampai ke sana. Kecerdasan kinerja. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Terima kasih.